Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan materi pelajaran kita tentang beriman kepada malaikat. Jadi sebelum ibu menyampaikan materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warju'ni fahma. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, ibu akan menyampaikan materi tentang beriman kepada malaikat. Sebagaimana kita ketahui, beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Adapun rukun iman itu ada 6. Ya anak-anak, yang pertama yaitu beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Jadi seperti juga manusia, Allah menciptakan juga malaikat, jin, dan manusia. Jadi malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan Allah dari api, dan manusia diciptakan Allah dari tanah. Beriman kepada malaikat artinya kita yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu juga ciptaan Allah. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang sangat setia kepada perintah Allah. Ada beberapa sifat yang baik malaikat, antara lain tadi selalu menjalankan perintah Allah. Malaikat setia kepada Allah, malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah, dan malaikat diciptakan Allah dan malaikat tidak punya nafsu. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Ya anak-anak, berapa jumlah malaikat hanya Allah lah yang tahu. Tapi yang wajib kita imani ada 10 malaikat. Ya, yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, yaitu perkataan atau firman-firman Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Yang ketiga, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas mengatur rezeki kepada makhluk ciptaan Allah. Rezeki itu baik berupa kesehatan, berupa hujan, dan kesejahteraan untuk makhluk yang ada di dunia ini. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa makhluk ciptaan Allah. Enak ya. Yang keenam dan ketujuh adalah malaikat Mungkar dan Nangkir. Malaikat Mungkar dan Nangkir bertugas menanyai makhluk di alam kubur. Jika ada manusia yang meninggal, akan ditanyai amal perbuatannya selama di dunia oleh malaikat Mungkar dan Nangkir. Yang ke-7 dan 8 adalah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid ini bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia selama di dunia. Jadi kita selalu diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita selama hidup di dunia. Kemudian yang ke-9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas menjaga pintu neraka. Jadi
Bagi anak-anak bagi manusia yang selama hidup di dunia selalu melanggar perintah Allah, yang tidak mengerjakan perintah Allah, nanti di hari kiamat akan bertemu dengan malaikat Malik. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Jadi semua makhluk yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yang selalu bertakwa, akan bertemu dengan malaikat Ridwan kelak di surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut para makhluk Allah yang setia, yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Baik anak-anak, itu tadi ke-10 malaikat yang harus kita imani dan kita percayai bahwa malaikat itu ada di sekitar kita. Jadi ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat itu ada 7. Ya anak-anak, semoga anak-anak ibu semua mempunyai ciri-ciri yang akan ibu sebutkan nanti. Di antara lain, ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat yaitu selalu berkata jujur. Biasakanlah nak, kita itu anak-anak ibu itu selalu berkata jujur, jangan suka berbohong. Dari kecil kita jujur, orang akan percaya. Sebagaimana Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin karena dia selalu berkata jujur. Jadi kalau kita yakin bahwa malaikat itu ada mencatat perbuatan baik dan buruk kita, selalulah biasakan berkata atau bersikap perbuatan kita, perkataan kita itu selalu jujur, karena kita mencontohkan sifat Nabi Muhammad. Ya nak ya. Jadi yang kedua, ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat yaitu suka menolong. Jadi apabila kamu melihat temanmu terjatuh atau orang kesusahan, kamu harus punya rasa kasih sayang, harus kita tolong, jangan tidak peduli, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan baik kita. Kemudian yang ketiga, selalu berperilaku baik. Anak yang soleh dan soleha akan selalu berperilaku baik, jangan melawan orang tua, mengerjakan perintah Allah. Semua itu adalah perilaku yang baik yang harus kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, selalu berusaha untuk lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin, ya nak ya. Kemudian yang keenam, harus selalu berusaha menjadi anak yang bertakwa. Anak yang bertakwa yaitu yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Enak ya, jadilah anak yang selalu mengerjakan perintah Allah agar kamu tergolong orang yang bertakwa. Yang keenam yaitu selalu ingat oleh Allah. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu itu kamu ingat sama Allah. Kamu takut untuk berbuat yang tidak baik. Jadi kamu sadar kalau Allah itu ada. Jadi kamu tidak akan mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Ya nak? Kemudian yang terakhir, ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat yaitu selalu bersyukur dan ikhlas atas semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita harus selalu bersyukur nak, Allah telah menjadikan manusia itu makhluk yang sempurna. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, harus ingat kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Baik anak-anak, itu tadi ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Semoga anak-anak ibu semua selalu menjadi anak yang soleh dan soleha, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan harus mengimani bahwa malaikat itu ada. Jadi tetaplah berbuat yang terbaik, ya nak ya. Semoga apa yang ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untukmu di kehidupanmu sehari-hari. Kamu amalkanlah itu dan kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran yang ibu sampaikan. Semoga anak-anak ibu menjadi anak yang berakhlak baik, berakhlak mulia, menjauhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi apapun gerak-gerik kita selalu diawasi oleh malaikat. Dari mulai kita, rezeki kita, umur kita,
perbuatan baik dan buruk kita selalu ada yang mengawasi. Jadi tetaplah menjadi yang terbaik ya anak-anak. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.